Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini berjudul tentang sebuah kisah misteri tragedi SMA 4 Beringin. Cerita kali ini merupakan cerita yang bersumber dari narasumber ya teman-teman. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran nih bagaimana ceritanya, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya ya teman-teman. Namun sebelum itu, seperti biasanya saya mengingatkan untuk kalian semua agar memakai earphone terbaik kalian, ya supaya kalian ini mendapatkan kualitas audio yang jauh lebih baik. Semua nama toko sudah disamarkan ya teman-teman, karena itu merupakan privasi dan untuk keamanan bersama juga. Yuk langsung saja, daripada penasaran bagaimana nih ceritanya, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. SMA 4 Beringin yaitu sebuah sekolah yang memiliki nilai sejarah yang tinggi. Salah satu bukti nyatanya adalah dengan tetap berdirinya pohon beringin besar tertanam di tengah sekolah tersebut yang dari zaman ke zaman selalu saja dirawat. Akan tetapi ulah manusia yang tidak mencintai, mencemari, bahkan merusak ciptaan Tuhan membuat sesuatu itu murka, dan pada akhirnya manusia itu sendirilah yang akan terkena imbasnya. Di suatu hari di tengah gerimisnya hujan, ada sekelompok pemuda-pemudi yang tengah mendiskusikan sesuatu. Mereka sedang mendiskusikan terkait proyek pertama mereka yang berlokasi di sebuah sekolah yang sudah resmi ditutup puluhan tahun yang lalu. Tragedi di mana para murid di sekolah tersebut melakukan bunuh diri massal. Setelah peristiwa itu, banyak rumor-rumor mistis mengenai sekolah tersebut yang mengakibatkan sekolah tersebut pada akhirnya resmi ditutup. Tamara, Denis, Maya, Fatin, Pandu, Ratih, dan Evan. Semua nama sudah disamarkan ya teman-teman. Mereka adalah sekelompok pemuda yang memilih tekad untuk menyelesaikan masalah yang berbau spiritual. Sejak masa remaja hingga dewasa, mereka bertujuh ini selalu bersama-sama dalam suka dan duka, mewujudkan impian mereka. Dan kini akhirnya mereka dapat mewujudkannya. Dengan adanya proyek SMA 4 Beringin itu, mereka dapat dikenal oleh masyarakat jika mereka bisa menguak kasus tersebut. Setelah beberapa hari, tibalah hari di mana mereka akan memulai proyeknya. Tamara sang ketua memandu anggota lainnya menuju lokasi menggunakan mobil. Singkat ceritanya, sesampainya di lokasi, mereka tidak lupa berdoa terlebih dahulu untuk kelancaran proyek pertama mereka itu. Beberapa saat kemudian, Tamara membagi tugas untuk ia, Denis, Fatin, Maya, dan Evan akan mengecek dahulu kondisi di dalam sekolah tersebut, sedangkan Ratih dan Pandu ditugaskan untuk menjaga mobil mereka. Mereka berlima pun pergi masuk ke sekolah tersebut, meninggalkan Ratih dan Pandu. Setibanya mereka di dalam sekolah tersebut, mereka melihat dari jauh ruangan sekolah tersebut yang tampak usang dimakan waktu. Mereka juga melihat pohon beringin besar yang ada di tengah-tengah sekolah itu. Baru saja mereka ingin masuk lebih dalam, tiba-tiba dari arah luar sekolah, Ratih berteriak tanpa sebab. Beberapa saat sebelumnya, Ratih dan Pandu sudah tidak melihat rekan-rekan mereka setelah ditinggalkan ke dalam sekolah itu. Ratih merasa dari awal tiba, aura di sekitar sekolah tersebut terasa tidak enak sekali. Beberapa saat kemudian, Ratih mengatakan pada Pandu untuk tetap menjaga di tempatnya karena Ratih ingin mengambil kardigannya yang berada di mobil karena dia merasa tidak enak badan. Pandu pun menjawab dengan menganggukkan kepalanya. Saat menunggu Ratih mengambil kardigannya, tidak sengaja Pandu melihat sebuah penampakan seseorang wanita menggunakan baju seragam sekolah yang tengah berjalan menuju sekolah itu. Sontak Pandu pun bergegas memberitahu Ratih. Ratih yang tahu langsung pergi melihat penampakan tersebut. Lalu saat ia melihat hantu wanita itu, tiba-tiba di telinganya terdengar ada yang mengucapkan sesuatu. Hidup semati.
Lantas setelah mendengar itu, kepala Rati tiba-tiba pusing berat. Lalu saat sadar, ia langsung mengejar hantu wanita itu sambil berteriak memanggilnya. Tamara dan juga yang lainnya pun bergegas pergi ke arah suara tersebut. Sampai akhirnya mereka bertemu dengan Rati yang lari terburu-buru. Disusul dengan Pandu yang khawatir. Rati menceritakan bahwasanya dia dan Pandu melihat penampakan seorang wanita berbaju seragam tengah masuk ke sekolah itu. Fatin pun dengan cepat menenangkan Rati yang sedari tadi sudah mengatur nafasnya. Singkatnya, mereka berkumpul kembali ke mobil untuk mempersiapkan perlengkapan karena waktu sudah menunjukkan pukul 23:39. Tamara ini mengingatkan kepada seluruh anggotanya untuk selalu bersama-sama dan jangan ada yang pisah dari rombongan. Mereka semua pun akhirnya pergi ke dalam untuk memulai ekspedisi horornya. Pertama-tama, mereka akan pergi ke destinasi ke-1, yaitu Pohon Beringin. Konon katanya, dulu ada siswa yang gantung diri di akar pohon itu. Di sana mereka mulai mencari apakah ada tanda-tanda keberadaan dari hantu siswa tersebut. Beberapa menit berlalu, tidak ada satupun tanda-tanda munculnya hantu siswa tersebut. Maya yang kesal pun kemudian mengeluh karena mereka hanya melakukan hal yang sia-sia saja dari tadi. Ia pun kemudian bergegas pergi meninggalkan rombongannya. Tamara yang tidak ingin hal-hal aneh terjadi bergegas menyusul Maya. Evan yang khawatir pun menyusul juga, sedangkan sisanya diam di tempat. Berjanjilah. Tiba-tiba ada yang berbisik di telinga Rati yang membuatnya lemas hingga hampir terjatuh. Dennis dengan sigap menggapai Rati dan yang lainnya pun menyuruh memapar Rati ke ruangan kelas terdekat. Terlihat ada penampakan seorang yang tergantung di pohon itu dan juga hantu wanita yang sama dengan yang dilihat oleh Pandu dan Rati. Tamara dan Evan bergegas menyusul Maya yang lari menuju gerbang sekolah. Tapi saat mereka sudah dekat dengan gerbang sekolah, terlihat Maya yang sedang mencoba membuka gerbang sekolah tersebut. Tamara pun kemudian menghampiri Maya dan menanyakan apa yang terjadi. Maya yang masih kesal pun menjawab sepertinya ada orang jahil yang sengaja menutup gerbang itu. Masalahnya, kini gerbang itu tidak bisa dibuka karena sudah dikunci rapat-rapat, dan kalaupun memanjat tidak akan bisa karena gerbangnya terlalu tinggi. Tamara dan Evan yang mendengar itu pun cukup dibuat frustasi. Beberapa saat kemudian, Tamara berpikir untuk berkumpul terlebih dahulu dengan yang lain. Mereka bertiga pun kembali ke arah pohon beringin tadi. Di tengah perjalanan, tiba-tiba Maya merasa ingin sekali ke kamar mandi karena ingin buang air kecil. Tamara yang mendengar itu langsung menyuruh Evan untuk pergi terlebih dahulu karena ingin menemani Maya ke kamar mandi. Evan mengiyakan saja. Dan sesamanya di kamar mandi, Maya pun langsung bergegas ke salah satu bilik. Tamara yang di luar pun sedang berkomunikasi dengan para anggota menggunakan handphone. Maya yang kesal dan juga menggerutu sendiri tiba-tiba dikejutkan dengan suara Fatin di samping bilik kamar mandi tersebut. Ia yang kaget berusaha menghibur dirinya dengan mengatakan bahwa ia tahu di balik bilik itu ada Fatin yang sedang menjahilinya sambil tertawa. Beberapa saat setelah dirinya selesai buang air kecil, ia pun langsung bergegas keluar dari bilik kamar mandinya dan menuju ke bilik samping untuk menunggu Fatin keluar dari bilik itu. Beberapa saat kemudian, Fatin tidak kunjung keluar dari bilik tersebut. Maya yang merasa aneh pun ia memanggil Fatin berkali-kali, tapi tidak ada satupun suara yang menjawabnya. Hanya ada suara rintihan air keran yang benar-benar jatuh ke bak mandi. Maya yang sedikit penasaran pun mencoba membuka pintu dari bilik tersebut, dan ternyata pintunya tidak terkunci. Saat itu pun Maya perlahan-lahan membuka pintu bilik itu, dan saat sudah terbuka lebar, alangkah terkejutnya ia melihat bahwasanya ternyata tidak ada siapapun di dalam bilik tersebut.
Ia yang sedikit kaget dan juga merinding pun langsung bergegas keluar dari kamar mandi tersebut. Tapi saat ia akan pergi, tiba-tiba ada pintu yang terbuka dari salah satu bilik. Saat ia menengok ke arah bilik itu, ada sesuatu yang keluar. Wanita berseragam dengan tubuh yang basah kuyup, rambutnya panjang menutupi seluruh wajahnya, sekilas mirip dengan Fatin. Maya yang tidak bisa mengedipkan matanya pun terjatuh dari tempatnya. Ia melihat bahwa hantu tersebut perlahan-lahan mendekatinya dengan terus memanggil namanya. Maya. Setibanya Evan di kelas tempat yang lain berkumpul, Evan lalu menanyakan kembali kondisi Rati apakah sudah membaik atau belum. Fatin menjawab bahwa kondisi Rati mulai membaik. Tidak lama kemudian datanglah Tamara dan Maya. Evan dan yang lainnya pun menanyakan apa yang terjadi dengan Maya sebenarnya. Tamara mengatakan bahwa tadi Maya melihat penampakan hantu di kamar mandi dan mereka juga melihat penampakan di pohon beringin. Tamara pun memberikan rekaman yang ia rekam tadi, tapi sungguh aneh. Di dalam video itu tidak ada sama sekali penampakan. Itu membuat Tamara dan Maya bingung. Padahal mereka dengan jelas melihat penampakan itu, tetapi di video itu tidak ada. Dennis ini kemudian menyarankan untuk beristirahat terlebih dahulu, karena energi mereka terkuras tadi. Di sela itu Rati menceritakan apa yang ia alami dan Tamara pun juga memberitahu bahwasanya gerbang sekolah sudah ditutup. Ia menyimpulkan, sepertinya ada orang yang menginginkan mereka menyelesaikan masalah di sekolah tersebut. Fatin yang khawatir dengan kondisi Maya pun mencoba mendekatinya. Maya, seketika lamunannya pecah. Maya pun menoleh ke arah suara tersebut, dan saat ia menengok, alangkah terkejutnya ia melihat Fatin berubah menjadi hantu. Maya sontak menjerit histeris. Yang lainnya pun kaget dan langsung menenangkan Maya. Fatin yang syok pun diberitahu Tamara bahwa Maya melihat hantu yang wajahnya itu sangat persis dengannya itu. Mungkin itulah yang membuatnya halusinasi. Fatin pun sedikit terkejut mendengarnya. Evan menyarankan untuk mencari jalan keluar, salah satunya jalan halaman belakang. Tapi Dennis tidak menyetujuinya karena menurutnya ada yang harus diselesaikan di sekolah itu. Perdebatan itu pun membuat dua kubu yang saling bertolak belakang, yaitu kubu Evan yang terdiri dari Maya, Pandu, dan Rati yang menginginkan untuk segera pergi dari sekolah itu, sedangkan kubu Dennis, Tamara, dan juga Fatin yang tetap ingin melanjutkan ekspedisi mereka. Rombongan Evan pun kemudian segera bergerak menuju halaman belakang sekolah tersebut. Entah mengapa di hati Rati tersirat perasaan yang tidak enak. Beberapa saat kemudian, mereka sudah sampai di depan gedung dari sekolah itu. Di sana terlihat sudah sangat hancur karena bekas kebakaran, dan menurut berita yang Evan dengar bahwa ada salah satu siswa yang mati karena membakar dirinya hidup-hidup di gudang itu. Tiba-tiba, panas. Mereka terkejut mendengar suara itu yang asalnya dari reruntuhan bangunan di gudang itu. Tiba-tiba terlihat penampakan pria dengan tubuh penuh luka bakar yang seperti mencoba mengatakan sesuatu. Panas. Mereka yang terkejut mulai ketakutan karena hantu itu mulai berjalan ke arah mereka. Sedangkan Pandu terbelalak memandang hantu itu karena ia merasa hantu itu sekilas mirip dengannya. Rati yang sudah jauh berlari melihat ke arah Pandu dan langsung menyusulnya. Dengan cepat Rati menarik Pandu pergi dari sana. Evan dan juga Maya yang sudah sampai duluan pun terkejut karena di halaman belakang sekolah tersebut tidak ada satupun jalan untuk keluar. Di saat mereka kebingungan, tiba-tiba ada hantu gantung diri yang mengejar mereka dari belakang. Seketika mereka pun bergegas lari ke arah sisi sekolah lainnya. Sedangkan Rati dan Pandu yang sudah sampai di halaman belakang tidak melihat keberadaan Evan dan juga Maya. Mereka juga tidak melihat adanya jalan keluar. Hantu yang mirip dengan Pandu dari kejauhan tetap mengejar mereka. Mereka yang panik pun berlari ke arah yang berlawanan dari Evan dan Maya.
Tamara dan Dennis tengah mempersiapkan perlengkapan mereka lagi, sedangkan Fatin menyiapkan kamar untuk merekam entitas-entitas selain mereka di situ. Ada sedikit rasa bersalah dari diri Tamara karena telah membuat timnya terpecah belah menjadi dua bagian atau dua kubu. Saat mereka ingin memulai pencariannya di pohon beringin itu, tiba-tiba ada panggilan masuk dari handphone Tamara, yang ternyata itu adalah telepon dari Maya. Tamara dengan cepat mengangkat telepon tersebut. "Tar, tolongin gue sama Eva." Tamara yang panik karena panggilannya tiba-tiba terputus, segera menelepon Maya kembali, tapi hasilnya tidak terjawab. Sampai beberapa saat kemudian ada pesan masuk dari Maya. "Ruang lab sains lantai 2. Ia yang membaca pesan itu pun langsung bergegas menuju ke ruang tersebut bersama dengan Dennis dan Fatin. Sesamanya di sana mereka bertiga tidak menemukan siapapun. Tamara sudah mencoba memanggil Maya, tapi tidak ada satupun jawaban yang terdengar. Karena itu mereka berpikir mungkin Maya sudah pergi ke ruangan lainnya. Mereka pun akan segera pergi ke ruang lab. Tapi tiba-tiba ada suara benda jatuh dari arah dalam ruang lab tersebut. Dennis mengira itu adalah Maya yang sedang bersembunyi, jadi ia pun menghampiri asal suara tersebut. Saat Dennis akan menuju ke salah satu meja lab, ia melihat ada seorang pria yang meringkuk di samping meja itu. Dennis mengira lagi bahwa itu adalah Evan dan ia pun mendekati pria itu. Saat meraih pundak pria itu, tiba-tiba pria tersebut menoleh ke arah Dennis dan seketika Dennis terkejut. Ya karena wajah pria itu sudah hancur dan benar-benar rusak parah. Ia yang masih terkejut tiba-tiba disiram oleh cairan zat kimia HCl yang seketika membuat wajahnya melepuh. Ia pun menjerit kesakitan. Tamara, Fatin bergegas menghampiri Dennis. Mereka pun terkejut saat melihat wajah Dennis yang mengelupas. Tamara pun langsung mencari kotak P3K di ruangan tersebut. Tapi saat ia membuka salah satu lemari, tiba-tiba keluar Maya yang basah kuyup. Maya tiba-tiba pingsan dan terjatuh ke lantai. Tamara yang bingung karena harus menolong siapa terlebih dahulu pun tiba-tiba dikagetkan dengan Dennis yang terjatuh dan ditarik oleh entah itu siapa. Fatin yang terkejut juga segera berlari keluar dari ruangan tersebut. Sedangkan Tamara bersusah payah memapa Maya keluar dari ruangan lab tersebut. Beberapa saat sebelumnya, Rati dan juga Pandu pun terus berlari dari kejaran hantu hangus itu. Sampai akhirnya Rati menyadari bahwa hantu tersebut tidak lagi mengejar mereka. Tak sadar mereka sudah kembali ke pohon beringin itu, dan alangkah terkejutnya Pandu saat melihat Evan sudah tergantung di salah satu akar pohon itu. Rati yang melihat juga tiba-tiba mendapatkan penglihatan di sana. Rati melihat ada dua telapak tangan yang saling menyatukan jari kelingkingnya. Setelah itu tiba-tiba terlihat sosok wanita yang sama yang pernah Rati dan juga Pandu lihat waktu itu, tengah duduk di salah satu ranting pohon beringin tersebut. Tiba-tiba fokus mereka pun teralihkan kepada Fatin yang lari menuju ke arah mereka. Fatin langsung menjelaskan kepada mereka bahwa Dennis ditarik sesuatu, entah itu apa. Dia tidak tahu itu apa. Tapi belum selesai ia berbicara, tiba-tiba ia teriak karena melihat Evan yang sudah mati tergantung di pohon itu. Tamara dan Maya pun akhirnya sampai di sana. Melihat dua temannya mati secara langsung membuat hati Tamara tergoyahkan. Perasaannya hancur lebur karena ia tidak dapat menjaga anggotanya dengan baik. Ia berpikir ini semua salahnya. Rati yang mengurus Maya hanya bisa pasrah melihat keadaan mereka. Tiba-tiba Pandu memberikan HP kepada Tamara dan ia memberitahukan menggunakan bahasa isyarat bahwa mereka bisa menelepon pihak berwajib. Tamara pun kemudian menyetujuinya. Dia menelepon 911 atau 911. Ada yang mengangkat panggilan itu. Sontak Tamara ini memberitahu bahwa mereka bertiga dalam bahaya di sekolah itu. Petugas itu pun menerima laporan mereka dan akan segera mengirim bala bantuan ke sekolah tersebut.
Beberapa saat kemudian, mereka mendengar suara ambulan dan polisi. Mereka pun segera ke gerbang sekolah itu. Saat sudah sampai di sana, mereka sedikit bingung melihat para petugas tersebut terlihat kebingungan. Pandu yang berinisiatif pun mencoba menggoyangkan pagar gerbang tersebut. Tapi para petugas itu seakan-akan tidak mendengar suara yang dibuat oleh Pandu. Segala cara mereka lakukan agar para petugas itu melihat mereka. Tetapi hasilnya nihil. Pada akhirnya para petugas itu pun pergi tanpa membawa mereka. Mereka yang pasrah itu pun menangis karena sudah tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan untuk mereka lari dari sekolah tersebut. Kelas 11 IPA 13. Tiba-tiba Rati mendengar bisikan lagi dan ia langsung memberitahu kepada yang lain. Sepertinya mereka harus ada yang diselesaikan di sekolah itu, kata Tamara. Mereka pun bergegas pergi ke kelas tersebut. Sesamanya di kelas tersebut, mereka berlima langsung mencoba mencari sebuah petunjuk untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di sekolah itu. Sampai akhirnya Maya menemukan sebuah surat di meja yang bertuliskan, "Padahal aku sudah minta maaf, padahal aku sudah ingin berubah, tetapi mengapa kalian tetap mengecapku sebagai pembuli?" Tiba-tiba ada sosok wanita yang menggenggam tangan Maya dan sosok itu menatap Maya dengan penuh kebencian. "Pembuli!" Maya berteriak dan jatuh. Wanita itu sangatlah mirip dengannya, tetapi wanita itu kehilangan satu matanya yang ternyata ada pada pena yang ia genggam. Fatin yang ketakutan berusaha menolongnya, yaitu menolong Maya untuk bangun dan pergi dari kelas itu, tetapi hantu tersebut melempar Fatin hingga terjatuh. Hantu tersebut terus mendekat ke arah Maya, sedangkan Maya dengan sisa tenaganya mulai bergerak mundur. Tamara yang tidak ingin kehilangan anggotanya lagi mencoba memapa Maya dan itu berhasil ia lakukan. Tetapi tiba-tiba ada kursi yang terlempar ke arahnya membuat dirinya dan Maya terjatuh. Rati memapa Fatin keluar kelas sedangkan Pandu menolong Tamara. Saat Tamara ingin membantu Maya, tiba-tiba ada meja yang terlempar dan menghalangi mereka berdua. Pandu yang sedari tadi memaksa Tamara untuk meninggalkan Maya pun akhirnya menarik paksa Tamara. Saat mereka keluar, tiba-tiba pintu kelas tertutup dan terkunci dengan rapat. Maya berusaha untuk menyingkirkan meja dan kursi yang menghalanginya, sedangkan hantu tersebut sudah berada di dekatnya dan terus meledek Maya. "Apa yang kau lakukan? Itu tidak akan membawakan hasil. Pembuli!" Maya kesal karena meja dan kursi yang ia singkirkan terus-menerus kembali ke tempatnya semula. Ia pun marah dan melempar semua meja dan kursi itu ke arah hantu tersebut. Akan tetapi karena tembus meja dan kursi itu pun ia tidak mengenai hantu tersebut. Sampai akhirnya Maya dapat melewati pembatas tersebut dan lari menuju pintu keluar. Pandu sedari tadi terus mencoba mendobrak pintu itu tetapi tidak bisa. Sedangkan di dalam kelas Maya berusaha membuka pintu tersebut tetapi tetap tidak bisa juga. Sampai akhirnya hantu tersebut pun sudah di dekatnya. Ia pun hanya bisa pasrah. "Kau tidak akan bisa lari dari kenyataan." Seketika hantu tersebut menusukkan penanya ke arah salah satu mata Maya dan ia pun langsung mencongkelnya hingga mata Maya itu keluar. Tamara yang melihat itu dari jendela kelas langsung terkapar lemas tidak berdaya karena sahabat satu-satunya itu telah mati. Tiba-tiba terdengar suara dari pisau cutter dari ujung lorong. Fokus mereka semua teralihkan dengan suara tersebut. Rati yang lebih bisa merasakan itu langsung memperingati mereka untuk lari. Dan benar saja, tidak lama terlihat dari kejauhan ada sesosok wanita berseragam yang sekujur tubuhnya berdarah penuh luka tengah memainkan pisau cutter itu. Mereka yang ketakutan pun lari sedangkan Tamara terdiam kaku karena ia melihat hantu tersebut mirip sekali dengannya. Dalam sekejap hantu tersebut menghampiri Tamara dan akan siap menyerangnya dengan sigap. Pandu melindungi Tamara.
Ia langsung memerintahkan Tamara untuk segera menyusul lainnya, sedangkan ia akan mengecoh pergerakan hantu tersebut. Tamara yang sadar pun langsung bergegas menyusul Rati dan Fatin. Rati dan juga Fatin terus berjalan agar tidak ditemukan oleh hantu-hantu sekolah tersebut. Sampai pada waktu Fatin terlihat kelelahan, mereka pun beristirahat sejenak. Akan tetapi tiba-tiba belum lama mereka beristirahat, muncul genangan air yang kental dan kotor. Tidak lama kemudian dari kejauhan muncul hantu yang rupanya mirip dengan Fatin. Seketika mereka lari ketakutan, tetapi saat mencoba berlari Fatin terjatuh dan saat Rati ingin membantunya, tiba-tiba ada tangan yang menarik Fatin ke arah kamar mandi. Ratih dengan cepat menghampiri salah satu bilik yang tertutup tetapi tidak bisa terbuka, dan setelah itu terdengar suara jeritan Fatin yang membuat perasaan Ratih hancur. Ratih tidak mengerti mengapa semua kejadian ini menimpa ia dan teman-temannya. Ia berpikir mengapa mereka semua ini melakukan padanya, sedangkan ia dan teman-temannya ingin menuntaskan masalah yang mereka hadapi. Ratih menangis histeris. Tiba-tiba muncul sosok wanita berseragam yang ia dan juga Pandu lihat sebelumnya. Semua ini karena takdir. Kau tidak akan bisa lari dari takdir. Rati tidak mengerti apa maksud perkataan yang hantu itu ucapkan. Bila kau ingin mengakhirinya, datanglah ke atap. Tiba-tiba hantu itu menghilang dan tiba-tiba ada Tamara yang menyusulnya. Tamara menanyakan di mana keberadaan Fatin dan Rati, hanya menunduk terdiam. Tamara yang sudah mengerti pun langsung memapa Rati untuk bangun. Rati langsung mengatakan kepadanya agar pergi ke atap bersama untuk menuntaskan masalah yang dihadapi oleh mereka ini. Sesamanya di atap, mereka mencoba mencari petunjuk, tetapi tidaklah ada sama sekali. Sampai akhirnya hantu yang mirip dengan Tamara datang dan akan bersiap menerkam Tamara. Tetapi di sisi lain Rati mendapat penglihatan di sana. Ia melihat bahwa seseorang yang mirip sepertinya berjalan perlahan menuju pinggiran atap. Ia yang bingung tiba-tiba dikejutkan dengan suara seseorang di bawah sana. Saat Rati melihat ke bawah, alangkah terkejutnya melihat Pandu yang bisa berbicara. Pandu yang melihat Rati di atap itu segera naik ke atas untuk menolong Rati. Sedangkan di atas situasinya semakin genting saja. Tamara yang sedang menangkis semua serangan dari hantu tersebut dan wanita yang mirip dengan Rati akan menggantungkan dirinya di atas gedung tersebut. Rati pun pergi ke arah Tamara untuk menolongnya. Tapi saat ia akan menghampiri Tamara, tiba-tiba hantu tersebut menyatu ke dalam diri Tamara. Bagus Rati, kau telah mengakhirinya dengan sangat bagus. Wanita itu pun meloncat dan bergelantungan di gedung itu. Ratih yang melihat itu pun sadar dan akhirnya ia mengingat semuanya. Dulu mereka berdelapan adalah sahabat sejati dan Ratih sebenarnya memiliki kembaran bernama Ratna. Tamara, Denis, Fatin, Evan, Maya, Pandu dan mereka berdua bersahabat karena memiliki minat yang sama, yaitu minat terhadap bau-bau spiritual. Akan tetapi cobaan, rintangan, serta halangan yang menimpa mereka sehingga sulit sekali mencapai cita-cita mereka untuk mendirikan organisasi spiritual. Sampai akhirnya mereka semua melakukan hal itu. Evan gantung diri karena depresi dirinya difitnah telah mengambil salah satu siswi di SMA tersebut. Fatin mentenggelamkan diri di kamar mandi karena dia selalu dikucilkan karena pendiam dan sok baik. Pandu dulu sewaktu SMP dirinya mengalami kecelakaan sehingga membuat dirinya tidak bisa berbicara lagi. Itu membuat dirinya depresi dan akhirnya membakar hidup-hidup dirinya sampai ia bisa berbicara. Denis depresi karena dirinya ternyata dituntut harus selalu pintar dan selalu mendapatkan prestasi dan juga cerdas juga oleh orang tuanya. Yaitulah alasan mengapa ia menyiram wajahnya dengan cairan zat kimia berbahaya, yaitu HCl, saat jam pelajaran di ruang lab tersebut. Maya ia juga depresi karena terus-menerus dicap pembuli padahal dirinya sudah berhenti dan mau berubah.
Pada akhirnya ia mencongkel matanya sendiri menggunakan pena saat di jam pelajaran. Tamara, ia juga depresi karena semua usaha yang ia lakukan dengan senang hati tidak pernah satu pun dihargai. Dia menyayat kulitnya sambil berjalan di koridor sekolah. Sedangkan Rati dan Ratna selalu bingung dengan tingkah laku Rati yang semenjak masuk ke sekolah itu, Rati selalu duduk di bawah pohon beringin di selang waktu istirahat maupun saat pulang sekolah. Sampai pada waktu di mana Rati menanyakan apakah Ratna mau berjanji kepadanya untuk hidup semati dengannya. Ratna yang berpikir itu hanyalah lelucon, mengiyakan saja. Mereka pun berjanji sambil menyatukan kelingking mereka. Ratihlah yang mengusulkan mereka untuk bunuh diri bersama. Ratna yang mendengar itu merasa kaget karena tidak biasanya Rati seperti itu. Ratna pun berpikir ini hanyalah sebuah lelucon belaka sampai akhirnya mereka semua menyetujuinya. Ratna pun terpaksa mengikuti kemauan kakaknya tersebut. Di hari di mana mereka akan melakukan bunuh diri massal, tersirat perasaan ragu dalam diri Ratna. Sampai akhirnya satu persatu dari mereka sudah melakukannya, dan yang terakhir tinggallah Rati dan Ratna. Mereka bersiap dengan tali mengelilingi lehernya dan akan terjun dari atap sekolah. Sebelum itu Rati menyuruh Ratna untuk menyatukan kedua telapak tangannya mereka untuk berjanji sehidup semati, dan mereka pun terjun bersama. Yang mereka rasakan adalah sesak nafas dan sakit di leher mereka. Sampai waktu di mana Rati menyadari dirinya mulai melemas, ia pun memotong tali tersebut dan langsung terjun ke bawah. Sedangkan Ratna tidak sanggup melanjutkannya dan berusaha naik kembali. Terlihat ia menyesal telah berbohong kepada saudaranya itu. Itulah mengapa di berita ada salah satu korban yang selamat karena mengurungkan niatnya untuk bunuh diri. 7 tahun berlalu, Ratna berhasil sembuh dari traumanya tentang kejadian itu dan ia pun akhirnya keluar dari rumah sakit. 2 tahun ia menjalankan kehidupan barunya dengan damai dan tentram. Sampai pada waktu itu, ia menemukan foto kenangannya bersama Rati. Tergerak hati, ia pun datang ke sekolah itu untuk sekedar melepas rindunya kembali. Hantu yang Ratih dan juga Pandu lihat itu adalah Ratna yang ada di dunia nyata. Semua petunjuk dari hantu tersebut adalah berasal dari Ratna, dan sampai akhirnya Ratna pergi ke atap. Traumanya kambuh dan membuat dirinya kacau hingga dirinya tidak sadar telah melakukan itu. Aku akan mengakhirinya dengan cepat. Tamara pun memotong tali tersebut dan pada akhirnya Ratna terjatuh dan tewas seketika. Di akhir terlihat mereka bertujuh berkumpul kembali dalam suka dan duka di sekolah tersebut sehidup semati. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton kali ini ceritanya. Menurut kalian komen di bawah ya teman-teman. Ceritanya benar-benar sangat bagus dan penuh plot twist ya teman-teman. Ternyata ternyata Ratna yang masih hidup. Justru semua yang sudah pada ya teman-teman dan menghuni sekolah angker itu karena tragedi bunuh diri massal. Nah cerita ini entah fiktif ataupun nyata, kalian bisa cross check di Google atau di mana itu ya. Karena ini merupakan cerita yang dikirimkan oleh narasumber. Dan semua nama tokoh sudah disamarkan ya teman-teman. Jadi untuk percaya atau tidak pada cerita kali ini, saya kembalikan ke pendengar ataupun ke kalian semua. Sekian terima kasih ya teman-teman. Intinya banyak pembelajaran yang dapat kami ambil ataupun kita ambil dari cerita kali ini. Semoga kita jangan terjerumus dengan hal-hal yang seperti itu. Karena itu merupakan ya tipu daya setan agar kita menjauhi Tuhan dan akhirnya menuruti hawa nafsu setan yang berakhir sangat menyedihkan. Nah intinya arwah bunuh diri juga sebenarnya kan tidak diterima oleh bumi ya teman-teman, ataupun nyawanya akan terus gentayangan. Sekian terima kasih ya teman-teman. Jangan lupa untuk kalian subscribe channel ini, nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman apabila banyak kesalahan kata ataupun artikulasi yang kurang jelas. Intinya pesan yang tergantung dalam cerita kali ini, yang baik kita ambil, yang buruk kita buang jauh-jauh. Jadikan itu sebagai pembelajaran ya teman-teman untuk kita semua agar kita menjadi manusia yang jauh lebih baik. Sekian video ini saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.